Pemirsa, hari ini 28 Juli 2015 merupakan hari terakhir yang diberikan KPU bagi partai politik untuk mendaftarkan calon-calon mereka yang akan mereka usung dalam Pilkada serentak tahun 2015. Seluruh partai politik besar peserta pemilu tentu kini tengah sibuk-sibuknya melakukan berbagai verifikasi dan pendaftaran calon-calon kepala daerah mereka di komisi-komisi pemilihan umum di daerah. Namun bagaimanakah nasib dua partai politik yang hingga kini masih didera sengketa kepengurusan seperti P3 dan juga Partai Golkar? Akankah mereka bisa turut ambil bagian dalam Pilkada serentak tahun ini? Lantas jurus-jurus terakhir apa saja yang kini harus mereka lakukan agar kader-kader terbaik mereka di daerah bisa turut ambil bagian dalam Pilkada serentak kali ini? Pemirsa, untuk mengulas masalah tersebut telah hadir di studio Wakil Ketua Umum P3 Muktamar Jakarta, Ibu Fernita Darwis, dan Wakil Sekjen P3 Muktamar Surabaya, Mas Ahmad Baidowi, dan juga di ujung telepon kita akan bergabung nantinya dengan anggota tim 10 Partai Golkar, Pak MS Hidayat. Ya, saya sapa dulu narsum yang ada di studio, Ibu Fernita dan juga Pak Ahmad Baidowi. Terima kasih sudah hadir di Prime Time Talk. Ya, sejauh ini bagaimana sudah mendaftarkan calonnya, Bu Fernita sendiri? Bagaimana dari Muktamar Jakarta? Jakarta ya. Kita setelah ada rapat parlemen dengan pemerintah di Komisi 2 yang mengeluarkan peraturan baru bahwa ada penandatanganan dua kepengurusan bagi partai yang berselisih. 2 hari setelah itu kita bikin rakornas pilkada. Rakornas, karena kan sudah ada kepastian ya. Kalau kita sudah pasti dulu mau ikut pilkada baru kita bikin rakornas gitu. Bedanya. Nah, kita bikin rakornas mendadak, memang persiapannya sudah lama tapi hanya menunggu kepastian. Alhamdulillah 2 hari kita gelombang pertama kita adakan rakornas yang hadir itu 250 peserta. Hari kedua 330 peserta yang hadir. Hadir kandidat, ada incumbent, ada yang baru, ada pengurus DPC, ada pengurus DPW. Setelah rakornas lalu kemudian kita langsung membuka pendaftaran dan fit and proper test. Pasca dilaksanakan rakornas, kita langsung membuat penjaringan dan kita bikin matriks ya, karena dari 269 daerah, 260 kabupaten kota, 9 provinsi, P3 itu hanya bisa ikut di 155 daerah, ya 9 full kalau provinsi. Provinsinya full, untuk beberapa daerahnya hanya 155 dari 160 ya. Lalu dari 155 itu sampai hari tadi kita sudah tabel ada, kita mengeluarkan rekomendasi di 140 daerah. Artinya kepengurusan P3 di bawah kepemimpinan Pak Jan Farid ya itu mendapat kepercayaan dalam posisi yang seperti ini. Bahkan incumbent itu banyak yang datang ke kita meminta rekomendasi. Dan cuman kita di dalam rakornas ada 3 opsi. Ada 3 opsi. Yang pertama itu opsinya adalah penandatanganan berdasarkan keputusan PKPU yang baru bahwa ada penandatangan kedua belah. Lalu opsi kedua tidak perlu tanda tangan kedua belah pihak gitu ya. Itu opsi yang kita opinikan dari jauh-jauh hari. Itu kader diberangkatkan lewat partai-partai KNP, partai-partai sahabat. Itu opsi kedua. Ya. Lalu opsi ketiga itu adalah bagi kandidat-kandidat yang dia sudah terpenuhi persyaratan 20% minimum dukungan partai politik, dia hanya membutuhkan